Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang kami hormati Ibu Afrila Adawiyah SPD MPD dan Ibu Cinde Adianingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Yang kami hormati Bapak Topan Sutopiana SPD MPD selaku dosen tamu pada hari ini. Dan yang saya hormati seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton dan Universitas Surya Kencana, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, saya ucapkan selamat bergabung. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmatnya, pada hari ini tanggal 24 April 2021, kita dapat bersemuka lewat tatap layar acara umum kewirausahaan dengan tema Gairah Wirausaha bagi Mahasiswa. Tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari akhir. Seluruh mahasiswa yang saya hormati, perkenalkan saya Derisna Padilla yang akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Untuk itu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua penyampaian materi, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, yang keempat yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis, yang kelima yaitu sesi foto bersama, dan yang keenam yaitu penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama untuk membuka acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh dosen tamu kita. Untuk itu kepada moderator, Saudara Wisnu Maulana, saya persilahkan untuk memandu acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung dan selamat datang bagi seluruh rekan-rekan mahasiswa BAIM Buton, serta yang saya hormati dosen FKIP, Bu Aprila Adawiyah Adianingsi SPD MPD, serta dosen tamu kita yang alhamdulillah telah hadir pada siang hari ini, yakni Bapak Topan Stopikan saya, Derisna, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Baiklah, kita memasuki acara inti gairah wirausaha bagi mahasiswa yang akan disampaikan oleh dosen tamu kita pada siang hari ini, yakni Bapak Topan. Untuk memperkenalkan diri, saya adalah Wisnu Maulana. Di sini saya bertugas sebagai moderator singkat dari dosen tamu kita pada siang hari ini, yakni Bapak Topan Stopiana SPD MPD. Beliau adalah seorang dosen dari Universitas Muhammadiyah Buton, tepatnya mengajar di Prodi PBSI di Universitas Muhammadiyah Buton. Beliau lahir Garut pada tanggal 20 Januari 1984. Alamat beliau saat ini adalah Komplek Wana Bakti Indah, tahap 6, nomor 15, Kelurahan Lipu, Kecamatan 2, PBSI, Universitas Surya Kencana. Dalam masyarakat Wibahasa, kajian sosiolinguistik pada masyarakat Jawa di Desa Kertajaya, Kecamatan Tanggung, Kabupaten Cianjur. Kemudian pelatihan yang pernah dilakukan beliau atau pengabdian kepada masyarakat, yakni pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan rajutan di Desa Terapung, Kabupaten Buton Tengah. Dan kini beliau menjabat sebagai lektor di Universitas Muhammadiyah Buton. Baiklah, yang terhormat Bapak Topan Stopiana SPD MPD, saya persilakan untuk memaparkan materinya.
kepada moderator yang masih saya lihat masih bersama, serta teman-teman mahasiswa dari Universitas Negeri Buton. Tak lupa yang terhormat teman seangkatan dulu, Ibu April, Ibu Cinde. Alhamdulillah kita bisa bertemu muka di di daring, melalui media daring. Kita sudah lama tidak bertemu, tidak berjumpa, tapi melalui kegiatan ini alhamdulillah ada hikmahnya, saya bisa melampiaskan rasa rindu dengan kampung halaman, karena saya sudah sekitar 4 tahun mungkin belum bisa pulang kembali ke kampung halaman. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman semua di hadir saat ini, mohon izin moderator bisa menampilkan slide. Salin nadanya bisa di. Sebentar, Pak. Bapak bisa mau ditampilkan oleh moderator saja? Saya sudah menjadikan Bapak menjadi co-host. Oh, boleh. Tekan sendiri saja ya, Bu ya. Biar... Baik, silakan. Boleh. Supaya tahu di mana berhentinya begitu ya, Pak ya. Ya. Baik, langsung saja ya. Kita mulai. Sebentar. Tentunya kita mulai dari pertanyaan besar, mengapa mahasiswa atau kita di sini harus berwirausaha. Pertanyaan besar ini di era zaman hari ini, apalagi di gairah-gairah wirausaha itu sebetulnya sedang mengalami kenaikan, dikarenakan memang tidak ada alternatif lain ketika memang pekerjaan itu sulit untuk kita cari, untuk kita dapatkan. Nah, lebih baik daripada kita mencari pekerjaan, kenapa tidak kita membuat pekerjaan untuk orang lain, begitu ya. Salah satunya dengan wirausaha. Mari kita lihat alasan yang pertama, yaitu fakta pertama bisa kita lihat jumlah angkatan kerja di Indonesia. Saya mengambil data 2019 itu angkatan kerja yang harus terserap oleh dunia kerja itu sekitar 136,18 juta orang untuk 2019. Kemudian tahun 2020 naik jadi 137,91 juta. Jadi ada selisih setiap di tahun itu saja, 2019 ke tahun 2020 itu sekitar 2,26 juta menurut sumber Badan Pusat Statistik di tahun 2020 saya mengambil datanya. Jadi artinya dalam setahun ini saja ada peningkatan kurang lebih 2,26 juta orang yang siap bekerja. Ada 3 yang bisa saya sampaikan. Angkatan kerja itu orang yang mencari pekerjaan, orang yang siap kerja tetapi dia masih belum mau bekerja atau sementara mencari juga sama. Ada juga yang setengah kerja, maksudnya tidak perlu waktu pekerjaannya. Jadi menurut sumber Badan Pusat Statistik itu diketahui angkanya sebarannya sebanyak 2,26 juta per tahun. Bayangkan sekarang 2021, dari tahun 2020 dan 2021 itu kita sudah sudah ada musibah dunia, pandemi Covid, dan itu berpacu dengan keadaan yang cukup sulit. Pekerjaan kita ini jangankan menyerap tenaga kerja yang baru dihasilkan, tenaga kerja yang sudah terserap selama ini pun akhirnya harus dirumahkan, di PHK dan lain-lain. Itu yang harus kita hadapi, fakta pertama. Kemudian fakta yang kedua, COVID ini sumber pengisian yang saya dapatkan. Menurut data BPS, jumlah lowongan kerja anjlok hingga 75%. Saya rasa 75% itu bukan angka yang kecil, tapi mendekati 100% ya, lebih dari 50%
iklan-iklan apa namanya lowongan pekerjaan. Di sini bisa kita lihat bahwa BPS memprediksi bahwa pengangguran itu dapat mencapai antara 2,9 juta hingga 5,2 juta akibat pandemi. Ditambah dengan angkatan kerja yang baru lulus, istilahnya yang sudah menyelesaikan studi, baik di jenjang sekolah dasar, menengah, sampai perguruan tinggi, begitu ya. Nah, ini PR siapa? PR kita bersama, pemerintah, lembaga pendidikan, khususnya kita di perguruan tinggi, bagaimana harus mencari solusi tentang dua fakta tadi. Solusinya kita bisa lihat dulu, nanti kita bicara solusi. Calon pengangguran terdidik, saya sangat sedih melihat kata bahwa ada kalimat bahwa calon pengangguran terdidik itu dihasilkan dari sebanyak 3.276 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Itu pasti melahirkan setiap tahunnya lulusan berbagai macam prodi, berbagai macam fakultas, berbagai macam universitas. Dari lulusan sebanyak 3.276 universitas itu mau kemana? Pertanyaan. Sementara di atas tadi ya mau kemana? Ini saya dapatkan sumber dari Korlap Kemendikbud, datanya tahun 2017 ya. Sekarang bisa bertambah mungkin perguruan tinggi atau mungkin berkurang. Saya belum mendapatkan data yang terbaru. Nah, jumlah pengangguran menurut Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik tahun 2020, saya mengambil 3 tahun saja, 2018, 2019, tahun 2020 juga, itu peningkatan bukan pengurangan. Ada mengalami penurunan dari 2018 ke 2019, itu sempat turun, tetapi lonjakan terjadi ketika kita menginjak tahun 2020, sudah era pandemi. Apalagi sekarang mungkin belum mendapatkan data yang terbaru mengenai berapa besaran jumlah pengangguran yang memiliki detail atau gelar kesarjanaan dan diploma ya. Nah, ini yang terjadi, mahasiswa calon penganggur itu yang pertama mungkin ketika menjadi mahasiswa aktif, dia hanya membuang waktu dan kesempatan ketika masa aktif kuliah. Jadi hanya kuliah, mungkin hanya makan bangku sekolah saja, makan bangku perkuliahan saja, tetapi tidak dimanfaatkan dengan mencari baik itu pengalaman di bidang wirausaha, menciptakan jaringan, mencari jaringan, bagaimana ketika dia nanti selesai lulus itu mau seperti apa, itu tidak dibuat target atau strategi untuk mencapainya bagaimana, tetapi dia lalai, asik-asik main dan sebagainya, menghabiskan waktu dengan gawai yang kurang bermanfaat ya. Boleh berjam-jam dengan gawai, tetapi coba mencari skill-skill, keterampilan-keterampilan, peluang-peluang yang bisa kita lihat dari gawai-gawai itu. Informasi di dunia informasi sekarang itu tidak bisa kita bendung, apa saja ada, dari hal negatif sampai yang positif. Kenapa kita tidak mencari, mengupayakan hal yang positif untuk masa depan yang akan kita hadapi nanti setelah selesai kuliah ya. Nah, solusinya apa? Kita sekarang menginjak ke solusi. Satu solusi untuk dua permasalahan yang di atas, yaitu dengan cara berwirausaha. Tidak ada jalan lain. Kita mengharapkan kepada pemerintah lapangan pekerjaan, rasa-rasanya agak sulit, karena katakanlah pemerintah, sekuat apa sih pemerintah kita bisa mengadakan lapangan pekerjaan, investasi ke Indonesia untuk menciptakan lapangan pekerjaan, itu juga agak sulit karena itu tadi ada pandemi, orang boro-boro mau berinvestasi, justru khawatir ketika katakanlah Indonesia masih darurat COVID, angkanya masih tinggi. Jadi salah satu
ya kita wirausaha itu menciptakan orang yang mandiri ya. Selanjutnya apa sih itu wirausaha? Mungkin Ibu April dan Ibu Cinde sudah memaparkan, menjelaskan di mata kuliahnya di unsur. Begitu juga teman-teman yang di UM Buton sudah kita di kelas sudah dilewati waktu ketika semester 1 dulu apa itu wirausaha. Mari kita jabarkan sedikit demi sedikit. Wirausaha artinya berani melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita balik dari bawah dulu, jangan kita baca dari atas. Kesulitan ini kita alami sekarang. Fakta-fakta di atas tadi sudah menunjukkan kesulitan yang kita hadapi. Berarti apakah dengan rasa sulit atau kesulitan yang kita hadapi ini, apakah kita menyampingkan kebutuhan untuk hidup, berpasrah diri, berpangku diri? Tentunya kita harus berani melakukan sesuatu, yaitu dengan cara berwirausaha. Selanjutnya merupakan langkah konkret. Jadi wirausaha itu langkahnya nyata, bukan hanya ide, bukan hanya gagasan, bukan hanya cerita-cerita, tetapi dijalankan, dieksekusi supaya menjadi konkret, supaya menjadi kenyataan ya. Untuk menjawab tantangan hidup dengan kegiatan yang bersifat kuncinya produktif, baik itu melayani pekerjaan ataupun melayani jasa. Di sini melayani pekerjaan maksudnya membuat produk begitu ya, ataupun melayani jasa. Selanjutnya, mengapa harus berwirausaha? Mengapa tidak alternatif yang lain? Berbagai kondisi saat ini menuntut kita harus mandiri. Ya, tadi sudah saya cerita banyak mengapa harus kita mandiri. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain. Jika tidak, maka roda kehidupan menggilas kita dan menjadikan kita sebagai pecundang. Ini kata-kata yang saya selalu tanamkan di dalam diri, bahwa ketika kita tidak berbuat sesuatu, terutama mencari jalan keluar, yaitu dengan berwirausaha, ya kita siap dipecundangi oleh keadaan, dalam tanda petik ya, digilas oleh kesulitan. Nah, kita harus siap. Apakah kita siap? Jawabannya kembali ke teman-teman. Kita harus mengembangkan kreativitas diri sehingga mendapatkan langkah-langkah cemerlang untuk mengantisipasi kondisi yang sulit. Jadi salah satu caranya mengapa berwirausaha, yang pertama kita harus yang ketiga ini kita harus mengembangkan kreativitas. Saya yakin teman-teman semua mempunyai semangat untuk berkreativitas, karena saya yakin bahwa apa yang kita miliki itu sudah diberikan oleh Allah sebagai anugerah untuk kita semua. Lingkungan, sumber daya alam, sumber daya yang ada di sekitar kita juga, mungkin ketika kita mampu menjadikan bentuk kreativitas bisa jadi sesuatu yang justru bisa menjadikan sebuah solusi untuk kita berwirausaha ya. Lanjut, manfaatnya untuk kita membiasakan sikap hidup mandiri. Jadi kita mau ada COVID, mau tidak ada COVID, mau penganggurannya tinggi, mau apapun dalam keadaan apapun, sikap hidup mandiri ini yang kita bisa dapat ketika kita sudah menjalankan wirausaha. Begitu. Terkondisikan, sikap hidup mandiri itu terkondisikan untuk mengembangkan diri dan tidak sekedar mengharapkan uluran tangan dari orang lain. Jadi ketika sudah selesai lulus sarjana nanti, ketika kita sudah terbiasa membangun kemandirian sejak kita mulai kuliah, kita tidak mengharapkan uluran tangan dari orang lain. Tidak berpikir harus jadi guru terus, ya, harus jadi guru bahasa Indonesia terus, pegawai negeri terus yang kita kejar. Sampai kapan kita mengejar itu? Ya, tidak apa-apa menunggu atau mencoba melamar menjadi seorang pegawai, akan tetapi seberapa kuat atau seberapa hebat pemerintah bisa menyediakan lapangan pekerjaan, khususnya merekrut jadi pegawai negeri, seberapa kuat kira-kira. Apalagi sekarang saya dengar gara-gara banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dikarenakan itu tadi, berbagai
keadaan yang cukup sulit sehingga banyak moratorium untuk menghentikan sementara untuk perekrutan pegawai negeri. Pada zaman seperti ini, pola hidup mandiri sangat menentukan keberhasilan hidup. Jadi memang berwirausaha itu apapun zamannya, pola hidup mandiri salah satu modal yang paling penting dalam menentukan keberhasilan hidup, begitu ya. Lanjut, kita cepat saja. Manfaat yang berikutnya adalah mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Bukan untuk diri kita saja, tetapi bisa kita menaungi angkatan-angkatan kerja yang tadi di atas kita sebutkan, yang jumlahnya sangat luar biasa. Kita juga bisa memberikan bantuan kepada orang lain, menaungi untuk bisa bekerja di usahanya kita, bisa bekerja sama dengan kita, begitu ya. Nanti kita dalami satu-satu. Dan inilah yang dimaksud dengan membuka lapangan pekerjaan. Lanjut. Mengurangi pertumbuhan pengangguran terdidik. Nah, mengapa di mata kuliah di perguruan tinggi seperti di UMB yang saya tanamkan itu, kalau di UM Buton bukan pendidikan kewirausahaan mata kuliahnya, tetapi pure murni kewirausahaan. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan dari capaian mata kuliah atau tujuan mata kuliah. Kewirausahaan di PBSI UM Buton lebih kepada bagaimana menciptakan sebuah alternatif bagi mereka ketika tidak lagi berpikir masuk kampus itu hanya sempit, ya. Ketika kita masuk di pendidikan bahasa dan sastra, ya ujung-ujungnya jadi guru bahasa, nah, itu sempit. Tapi dengan kewirausahaan ini, kenapa diletakkan di semester 1? Supaya teman-teman yang masuk di PBSI ini tidak sempit tapi lebih lebar, karena ada ranah kewirausahaan di sana. Jadi apapun, wirausaha apapun, tentunya wirausaha yang memang ada kaitannya dengan keahlian mereka, kompetensi mereka, yaitu di bidang bahasa dan sastra yang lebih diutamakan. Tetapi tidak menutup kemungkinan apa saja yang mereka bisa buat, kita coba buat, kita coba inisiasi, begitu ya. Ketika lulus tidak perlu bingung mencari pekerjaan, sebab mereka sudah mempunyai banyak langganan katanya, dan tinggal melanjutkan saja. Jadi ketika memulai usahanya dari sejak saat mereka aktif kuliah, jadi ketika lulus itu tinggal melanjutkan, gitu ya, tidak lagi mencari lagi, tapi tinggal mengembangkan usahanya, begitu. Selanjutnya kita dapat menciptakan, tadi sudah dibahas ya. Nah, ini saya untuk menggairahkan teman-teman karena judulnya gairah, kisah sukses. Ini orang Indonesia, seorang mahasiswa, namanya Lucy Gani, boleh teman-teman cari juga di Google. Sejak mahasiswa, dia ini menciptakan sebuah kreativitas produk usaha dari limbah kertas koran, ya. Dia sudah alhamdulillah sekarang sudah bisa menghasilkan 300 tenaga kerja dengan omset ratusan juta per bulan. Kemudian ada, kita tahu kenal mungkin ya, ada kaos ya, baju Dagadu di Jogja. Itu ternyata pengusahanya diinisiasi oleh 24 mahasiswa UGM ketika itu. 40 lebih karyawan ya, omset lebih dari 600 juta per bulan ketika masih mahasiswa. Kemudian Nilasari sebelum kuliah, bahkan di bawah umur 12 tahun sudah memiliki hobi masak. Nah, karena wirausaha itu bisa saja berangkat dari hobi ya. Teman-teman yang di unsur atau di UM Buton pasti saya yakin punya hobi. Terkadang hobi itu bisa dijadikan usaha sebenarnya. Ketika kita mampu merenungkan hobi yang kita geluti kira-kira bisa dijadikan wirausaha, nah, maka perbanyaklah referensi-referensi tentang hobi yang dimanfaatkan menjadi supaya bisa menghasilkan. Luar biasa, 70 karyawan dengan omset 70 juta per minggu. Ini yang lucu. Nah, lulusan terbaik dan termuda ya dari teknologi pertanian UGM. Ijazahnya itu difigura saja dan dipasang di dinding. Jadi ijazahnya tidak dipakai melamar pekerjaan,
tetapi untuk modal semangat bahwa dia itu salah satu lulusan terbaik, termuda dari teknologi pertanian UGM. Tetapi dengan berwirausaha, ya cukup ijazah itu di figura saja ya. Ini satir sebenarnya, bahasa satir saja sebenarnya. Untuk modal semangat katanya. Bisnisnya apa? Laundry dengan banyak cabang. Omset lebih dari 350 juta per bulan. Nah, kemudian ini kisah-kisah sukses pengusaha-pengusaha yang kita kenal. Ini Jeff Bezos, pendiri Amazon. Siapa yang nggak kenal di dunia ini Amazon itu seperti apa kiprahnya? Bahkan kita bisa baca aset yang dia miliki 2.563 triliun. Ngeri. Karena bagi saya pribadi 2.563 triliun itu aset negara, itu bukan aset orang gitu. Tetapi bagi Jeff Bezos itu karena dia pendiri atau pengusaha, 2.563 itu aset pribadi, bukan negara ya. Awal mula Bezos mendirikan Amazon ketika dirinya memutuskan berhenti dari pekerjaannya sebagai banker ya, pegawai bank di perusahaan investasi di ESA. Bisa teman-teman cari juga di Google. Jadi orang yang sudah bekerja di perbankan, padahal kita ini cita-cita loh, mau jadi pegawai bank ya. Rasanya elit sekali kalau kita jadi pegawai bank. Ini Jeff Bezos saja dengan mengalihkan pikirannya, lebih baik saya memutuskan berhenti bekerja, karena yang namanya bekerja itu ada limitasinya, berpikir itu ada limitasinya, berpikir itu ada aturannya yang ditentukan oleh orang lain. Kalau bekerja itu ada di telunjuknya orang lain, tetapi sekecil-kecilnya usaha, kita yang memerintah, kita yang membuat kebijakan, kita istilahnya ketika kita butuh uang, kita buka toko, ketika tidak ya kita tiduran. Tapi bekerja tidak bisa begitu. Serajin-rajinnya kita bekerja, ya penghasilan sudah ada ukurannya. Semalas-malasnya kita bekerja, ya penghasilan ada ukurannya. Tetapi ketika berbicara wirausaha, semakin malas kita berusaha, ya makin kecil juga yang kita dapat. Semakin semangat, semakin bekerja keras kita berusaha, semakin besar juga apa yang kita dapat. Lanjutnya, ini Elon Musk, ini cukup terkenal sekarang bahwa dia itu CEO atau pemilik Tesla Elon Musk, yang mau berinvestasi di Indonesia mengenai baterai lithium untuk untuk mobil listrik, memiliki harta. Lagi-lagi ini hartanya harusnya aset negara tapi dimiliki oleh pribadi, 2.187 triliun. Elon dinilai sebagai orang yang paling inovatif. Berarti kuncinya apa? Dari tadi kita bicara, mudah-mudahan ada yang mendapatkan sari-sarinya. Berarti harus selain produktif, harus inovatif begitu ya. Mobil sudah banyak di pasaran, tetapi selama ini kendaraan bergantung pada energi yang sifatnya dari minyak bumi ya, minyak begitu. Tapi kenapa dia berinovasi bahwa bisa membuat solusi untuk keterbatasan minyak bumi tadi, energi fosil, ya, karena semakin tahun ke depan makin habis gitu ya. Ya kenapa tidak mencoba membuat mobil listrik begitu ya. Jadi inovasi itu di situ. Ini kita tahu Facebook, siapa sih di dunia yang tidak tahu Facebook? Ini seorang mahasiswa, kita mungkin Mark Zuckerberg kita tahu, pendiri Facebook, asetnya 1.405 triliun. Saat ini dia masih berusia 36 tahun. Ketika memulai usaha, waktu itu ketika dia kuliah di Harvard tahun 2004, usianya ketika itu 19 tahun. Dengan ide briliannya dia berangkat dari masalah, ketika bagaimana mau bertemu kangen lah, bertukar foto, bertukar informasi dengan teman-teman yang selama ini dia sudah sudah hilang, nggak tahu kemana, tapi menciptakan Facebook, salah satu media sosial yang pertama terkenal, akhirnya dia bisa menjadi salah satu miliarder. Itu kisah-kisah sukses orang-orang luar. Ini kisah-kisah sukses orang orang Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia ya. Siapa yang nggak kenal Dea Valencia, mulai melambung saat ia memutuskan untuk
terjun ke dunia usaha passion karena dia hobi passion. Nah, bagi teman-teman di unsur di UMB yang senang dengan passion, bisa mungkin mengikuti ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Menginjak 19 tahun sudah mempunyai usaha luar biasa. Kemudian ide-ide unik kreatifnya dalam mendesain sebuah batik. Sebentar. Ya, kultur ini sendiri sudah mencapai ratusan juta per bulan, tuh omsetnya sudah mencapai ratusan juta per bulan. Usia 19 tahun. Kita lagi bikin apa tuh 19 tahun? Selanjutnya, Hendy Setiono. Siapa yang nggak kenal Hendy? Dia pemilik kebab Baba Rapi. Tadi dari dunia fashion, sekarang dunia kuliner. Ya. Hendy merupakan pendiri. Nah, kelahiran 83 ya, lebih tua 1 tahun beliau daripada saya. Ketika tahun 2007 bersama istrinya dia menggagas ya, hanya dengan menggunakan gerobak, modalnya cuma 4 juta dimulai, tidak ada gengsi tentunya ya, dengan siapapun, bisa dengan istri, bisa dengan teman, yang penting kuncinya tidak gengsi, tidak mengharap dulu yang besar, tidak berpikir dulu mau usaha bagaimana, karena kita ini punya modalnya, tidak punya modal. Ya cukup saja dengan gerobak kecil, cukup saja dengan hanya sekedar 4 juta ibaratnya. Ya, tidak mungkin ketika itu dia tidak membayangkan bahwa kebab Baba Rapi ini sudah di mana-mana gerainya sekarang dengan sistem, dengan cara franchise ya, kerjasama dengan orang lain begitu ya. Tapi ketika itu dia coba sedikit demi sedikit, ketika itu dia coba membangun usahanya dengan istrinya, dan alhamdulillah sekarang dari 2007 sampai 2021 ya lumayan sudah ada hasilnya mungkin ya. Selanjutnya ya itu bisa kita baca sendiri. Oke. Nah, dari dunia startup tadi fashion, kuliner, sekarang teknologi ya. Bagi teman-teman yang senang dengan aplikasi, bermain teknologi, gawai, gadget dan yang lainnya, teman-teman bisa mencontoh salah satu yang terkenal, Tokopedia. Siapa yang nggak tahu Tokopedia? William Tanuwijaya, ya, pengusaha startup sukses di Indonesia. Dari tahun berapa? Dari tahun 2007. Lulusan Universitas Bina Nusantara. Ya, terkenal Bina Nusantara itu dengan lulus program studi atau jurusan teknologi informasi atau komputernya begitu ya. Akhirnya dia mendirikan startup Tokopedia, marketplace terbesar di Indonesia dengan perkiraan nilai valuasi yang mencapai 7 miliar dolar. Luar biasa. Baik, itu kisah-kisah sukses. Anda mau seperti mereka? Mau? Jika mau, kita coba miliki hal-hal ini. Yang pertama, percaya diri dulu. Saya rasa orang Cianjur itu semuanya percaya diri. Dan boleh tanya kepada teman-teman UM Buton di sini, bahwa dari 4 orang yang diutus dari Cianjur ke sini jadi dosen di sini, pertamanya hanya modal percaya diri, begitu ya. Sehingga alhamdulillah sudah 6 sampai 7 tahun di sini kami mengabdi di UM Buton. Ya hanya modal percaya diri begitu ya. Siapa sih itu orang Cianjur? Tapi alhamdulillah dengan percaya diri ini kita bisa bisa berkiprah mengabdi di tanah Buton. Percaya diri. Seorang wirausaha adalah manajer yang mempunyai skill, keterampilan memanage atau mengatur ya. Kemudian leader, pemimpin, planner, membuat plan atau perencanaan, bahkan pelaksana. Jadi ketika kita memulai usaha sendiri itu semuanya kita kerjakan. Ya manajernya, ya leadernya, ya plannernya, ya tukang kerjanya. Kalau kuliner ya tukang masaknya, ya tukang jualannya, tukang bungkusnya. Begitu. Tapi apakah itu menjadi tantangan? Tidak, karena kita sudah mempunyai rasa percaya diri, gitu ya. Harus punya percaya diri. Lanjut, dengan kepercayaan diri maka segala ide, konsep, gagasan bisa dijalankan dengan maksimal.
tentunya teman-teman mahasiswa untuk masalah ide, untuk masalah gagasan, untuk masalah perencanaan, saya yakin sudah punya, karena punya cita-cita. Kenapa orang dianggap memiliki ide, konsep, gagasan? Karena dia memiliki cita-cita, karena dia memiliki harapan, karena dia mempunyai visi ke depan. Setelah ini mau ngapain, setelah ini mau kerja apa, setelah ini mau usaha apa. Nah, tetapi dengan rasa percaya diri ini membantu ide, konsep, gagasan dijalankan dengan maksimal. Karena dengan rasa ketidakpercayaan diri, ide bagus, konsep bagus, gagasan luar biasa, tidak bisa jadi apa-apa karena satu hambatan, ketidakpercayaan dirian kita. Gitu ya. Lanjut, yang dua yang harus dimiliki oleh teman-teman adalah sikap kreatif dan inovatif. Tentunya kreatif dan inovatif itu adalah ibu bapak kandung dari wirausaha. Ya. Dalam tanda petik ya, ibu bapaknya. Gitu. Ibu kandung, mungkin ibunya kreatif, bapaknya inovatif. Jadi anaknya lahirnya pengusaha. Ketika kita sudah memiliki jiwa kreatif dan inovatif, sayang sekali ketika kita tidak mengeksekusinya, jadi tidak lahirkan menjadi bentuk kegiatan wirausaha. Dengan kemampuan untuk mencipta kreatif dan inovatif, maka segala kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Loh, kok Pak bicara kebutuhan? Iya, karena kebutuhan itu berkaitan dengan wirausaha. Seseorang atau masyarakat butuh sesuatu, berarti bisa itu berkaitan dengan produk yang dibutuhkan oleh mereka, bisa berkaitan dengan jasa yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi berkreatiflah dari hal mencari ide untuk membuat produk, untuk menjawab kebutuhan mereka, kemudian berinovasilah dengan produk-produk yang ada, yang mungkin sudah ada di kita ya, di lingkungan kita sehari-hari, tetapi mungkin produknya masih begitu-begitu saja, nah perlu diinovasi sehingga kebutuhan masyarakat itu lebih lagi terjawab oleh kita. Inovatif itu dari mana datangnya? Dari testimoni pasar. Contoh, misalkan ada misalkan penjual bakso. Nah, kita coba beli ya baksonya, lalu kita rasakan baksonya, kita berikan testimoni terhadap produknya, kira-kira apa yang kurang, kira-kira apa yang sudah cukup, kira-kira apa yang sudah lebih begitu ya. Nah, itu testimoni. Belum kita kumpulkan testimoni dari masyarakat penggemar bakso itu tadi. Apa kurangnya, apa keinginan dan sebagainya. Sehingga akan tercipta kreasi baru, inovasi baru. Lanjut. Masyarakat akan berdatangan pada kita untuk memesan berbagai barang kebutuhan yang dapat kita buat atau produksi ya dengan kreatif. Lanjut. Teliti. Seorang pengusaha itu harus punya mental ketelitian ya. Katanya Pak, kalau berbicara teliti itu cukup perempuan Pak, yang teliti itu perempuan, laki-laki itu susah teliti. Kata siapa? Ya, karena bisa saja laki-laki itu lebih teliti justru dari perempuan. Jadi teman-teman yang laki-laki jangan khawatir kalau kita dianggap bahwa kaum laki-laki itu tidak teliti. Kata siapa? Banyak pengusaha-pengusaha yang laki-laki kok, ya. Karena mungkin dia sudah teliti. Benda yang kita jual untuk masyarakat harus mempunyai kualitas tinggi. Nah, kualitas tinggi ini berkaitan dengan ketelitian kita. Ya. Penyebab dari kualitasnya rendah atau kualitasnya tidak diminati orang karena kita kurang teliti. Makanya di perusahaan-perusahaan besar atau mungkin perusahaan-perusahaan yang mau berkembang juga ada yang namanya divisi QC atau quality control. Ya. QC itu kepanjangannya singkatan quality control, bahasa Indonesianya ya lah pokoknya orang yang bertanggung jawab mengontrol kualitas produk gitu ya, sebelum dipasarkan dites dulu kualitasnya karena pentingnya sebagai masalah ketelitian. Lanjut. Semangat. Pak, saya sudah semangat dari dulu juga, saya sudah semangat. Ya, semangat untuk apa dulu ya? Harusnya untuk menumbuh kembangkan potensi diri. Semangat. Kalau kita sudah punya rasa percaya diri, sudah punya kreatif, teliti, tapi tidak semangat, ya gak jadi juga. Jadi semangat itu
Memang dibutuhkan karena kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan itu merupakan keberhasilan atau kegagalan. Nah, karena pengusaha itu gelap, bisa dikatakan bisa rugi sekali, bisa untung sekali, ya gelap gitu, nggak tahu mau berhasil atau tidak. Makanya dibutuhkan modalnya semangat, karena kita tidak tahu apakah ini yang kita lakukan ini akan berhasil atau tidak. Modal semangat itu untuk memelihara apa yang kita lakukan. Lanjut, karakternya sekarang. Tadi hal-hal yang harus dimiliki, sekarang karakter dasar yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang pertama, action oriented, orientasinya eksekusi ya. Bermental, pokoknya harus jadi, lakukan sekarang. Jangan ngomong terus kemana-mana, saya mau buat ini, buat itu, buat apa segala macam. Tapi cuma ngomong, lakukan. Orang wirausaha itu yang pertama, mari kita lakukan. Ayo sekarang. Nah, itu. Yang kedua, berpikirnya sederhana. Ya, karena orang wirausaha itu berkaitan dengan hal yang pertama, aksi orientasi tadi, ya, orientasi aksi tadi, maka memikirnya nggak usah ribet karena ingin cepat begitu. Harus simpel berpikir. Kemudian selalu mencari peluang baru. Nah, tidak puas ya dengan peluang yang ada. Karena satu peluang belum tentu bisa tadi berhasil atau gagal ini, makanya peluang-peluang baru itu harus kita cari. Kemudian mengejar peluang dengan disiplin tinggi ya. Kata siapa seorang pengusaha itu enak, yang belum sukses jadi pengusahanya ya kurus kerempeng mungkin kayak saya, karena 24 jam itu tidak cukup waktu untuk saya untuk memikirkan peluang-peluang kira-kira apa yang bisa kita jadikan bahwa peluang itu menjadi nilai untuk saya misalkan. Ya. Makanya seorang pengusaha salah kalau kita berpikiran bahwa pengen jadi enak jadi pengusaha, berhenti bekerja gara-gara capek tiap hari harus pergi kerja, kantor dan sebagainya, kurang waktu di rumah, tidak bisa main-main dengan teman-teman, yang mending pengusaha lah, bisa ngatur sendiri. Salah. Karena ketika kita membangun justru makin tidak punya waktu kita dengan keluarga, dengan teman, mungkin dengan pacar gitu ya. Nah, baiknya teman-teman yang sudah punya pacar, kenapa tidak pacarannya membuat usaha ya. Halnya positif, yuk Neng gitu, Akang kita bikin usaha daripada pacarannya nggak jelas gitu ya. Nah, gitu. Lanjut. Ini kenapa Pak hanya mengambil peluang terbaik? Ya, peluang itu banyak. Tapi dari banyaknya peluang, mari kita eksekusi peluang yang terbaik. Makanya berpikirnya simpel lah gitu. Berpikirnya harus simpel. Kira-kira mana dulu nih? Peluang yang terbaik dulu lah. Dari segi modal, misalkan modalnya kan cukup pas-pasan gitu ya. Sudah, mulai dulu saja dari yang paling memungkinkan. Lanjut, fokus pada eksekusi ada kaitannya dengan nomor 1 ya. Memfokuskan energi setiap orang dalam bisnis. Nah, mungkin teman-teman ini dikhususkan bagi teman-teman yang sudah memiliki jaringan untuk bekerja sama, untuk join. Jadi setiap orang di komunitas usaha kita itu harus memaksimalkan energi setiap orang itu bidangnya masing-masing gitu ya. Jangan kita tabrak-tabrak gitu ya. Dia bidangnya misalkan ahli di produksi, yang satu bidangnya ahli di pemasaran, yang satu bidangnya di kemasan, jangan kita tabrak-tabrak, jangan dibebani mereka. Ini penjelasannya yang tadi sudah. Pada akhirnya sukses yang diraih setiap orang ditentukan oleh keberhasilan teman-teman itu dalam ketika memilih. Ya. Karena sukses itu adalah pilihan atau choice. Sukses itu bukan takdir tapi pilihannya. Sukses adalah fungsi dari keberhasilan memilih. Jika teman-teman mulai saat ini, detik ini, coba memilih untuk menjadi seorang yang sukses di dunia usaha, segera pilihlah, jangan dinanti-nantikan. Ya.
Apakah memilih sekolah, karir, bidang usaha, teman, pasangan, karyawan, mitra usaha? Kalau saya pilih semuanya. Dengan sekolah saya bisa menjalin jaringan, membuat jaringan dengan teman-teman sesama mahasiswa, katakanlah ya, untuk membuat sebuah usaha. Karir, kita coba manfaatkan bidang kita di bahasa dan sastra. Bidang usaha demikian, teman, pasangan, dan lain-lain. Jadi semua dipilih. Sekolahnya nih, sekolah untuk seorang wirausahawan ini, universitasnya Jatuh Bangun, fakultasnya menarik pelajaran dari kegagalan, jurusannya atau prodinya tak kenal putus asa. Bidang studinya kemajuan, ya. Jadi tanamkan di dalam diri bahwa kalau pengusaha, walaupun kita kuliah di Unsur, kalau ditanya orang di universitas apa kau kuliah, di Jatuh Bangun, begitu aja. Fakultasnya pelajaran menarik kegagalan, begitu saja. Untuk kita ini supaya bisa survive, semangat. Tipsnya, ya, modal utama berusaha bukanlah uang. Karena selalu tuh mahasiswa saya juga di Buton banyak yang bertanya, apa kan usaha itu tidak cukup semangat saja, katanya. Harus punya uang, karena untuk usaha itu dibutuhkan modal, Pak. Bukan cuma cerita-cerita, ya. Begitu. Nah, modal utama berusaha bukan uang, melainkan keyakinan. Anda yakin tidak, ya, untuk tumbuh dan menang? Jika Anda tidak yakin, jangankan uang, keyakinan pun Anda tidak punya. Apalagi harus menang, kan tidak ada, ya. Lanjut. Bersahabatlah dengan ketidakpastian. Ya, usaha itu berbicara ketidakpastian. Yang mau pasti ya bekerja. Pasti itu. Kalau yang bekerja ya pasti. 3, buka pikiran Anda. Teman-teman itu harus membuka, pelajari hal yang baru. Jadi ketika teman-teman senang dengan hal baru, ya salah satu contoh pengusaha lah. Lanjut, biar cepat, persiapkan diri dengan baik. Ya, bicara perkaya dengan riset-riset kecil ya mengenai pasar yang akan Anda garap. Jadi ketika Anda sudah punya ide usaha, membuat produk atau jasa, lakukan riset-riset apakah produk Anda itu bagaimana, sudah ada di pasaran atau tidak, atau belum. Kalau sudah ada, bedanya apa, dan sebagainya. Ya. Lanjut. Network atau jaringan, selagi teman-teman masih muda, karena saya sudah tua sekarang agak sulit membangun jaringan, sudah berat sama anak-anak di rumah, sudah berat sama istri, tidak bisa sekaya dulu, bisa berhari tidak pulang ke rumah untuk membangun jaringan, begitu ya. Jadi teman-teman yang masih muda manfaatkan membangun jaringan, ya. Karena usaha itu bukan sukses sendirian, gitu ya. Bisa bekerja sama dengan teman-teman, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan relasi dan lain-lainnya. Perbaiki tampilan Anda. Bagaimana membuat jaringan, banyak jaringan. Kalau kecut gitu ya, mukanya jarang senyum. Ya. Tadi moderator itu sudah luar biasa senyumnya, sudah memberikan energi untuk untuk bisa bekerja sama sebenarnya. Gampang diajak kerja sama sebenarnya. Mudah-mudahan begitu ya. Enak dilihat katanya, antusias. Nah, jadi gunakan kelebihan teman-teman tersebut untuk membangun jaringan. Kemudian kurangi resiko dengan dukungan data. Pengusaha itu harus banyak data, harus banyak informasi. Ya. Jangan gelap, jangan buta data. Ketika kita tidak tahu jumlah penduduk di Indonesia, kalangan kecil, kalangan anak mudanya berapa, remajanya berapa, dewasanya berapa, orang tuanya berapa, kita tidak tahu data itu. Misalkan jarang lihat BPS katakanlah. Sementara produk yang kita buat itu untuk anak-anak lah katakanlah. Ya gimana kita bisa tahu peluang? Tapi ketika kita satu tadi contoh misalkan tahu data BPS, produk yang kita buat itu lebih kemana nyasarnya? Oh untuk kalangan ini, kalangan ini, kalangan ini. Makanya jangan buta tentang informasi. Mohon maaf Bapak, terlebih dahulu waktunya kita sampai pukul 14 Pak. Jadi sisa waktunya masih sekitar 5 menit lagi. Oh iya, ini cepat saja ya. Nah, ini pertanyaan langsung. Relasi sesuai target, langkah evaluasi pemulai. Ini pertanyaan-pertanyaan seorang
pengusaha, ya harus dijawab berarti. Lanjut, strategi. Karena ini berbicara menggairahkan, kita perlu strategi, ya. Ada keberpihakan perguruan tinggi kita, ya mudah-mudahan di Unsur sudah mulai ada program-program untuk menggairahkan minat wirausaha. Kalau di UMB sudah ada, antara lainnya ini. Yang pertama, membangun kerjasama dengan stakeholder, ya, pemerintah, mungkin UMKM, bank, universitas, usaha, dan lain-lain. Kemudian program kelas pelatihan dimulai dari semester 1. Ini maksudnya bukan mata kuliah, tetapi pemberian di luar jam mata kuliah, lebih kepada praktik berwirausaha. Selanjutnya, ya di bidangnya yang di UMB ada advertising, produk industri kreatif, dan kuliner, serta teknologi digital aplikasi yang mau membuat itu begitu. Kemudian selanjutnya penciptaan kios, ya, lapak usaha, karena kan diberikan dulu lah kios-kios untuk dimanfaatkan oleh mahasiswa. Terus ada yang namanya di sini kita lagi menggagas Entrepreneur Day, hari wirausaha lah gitu ya. Jadi isinya itu tampilan atau pameran produk usaha yang dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian kreatif festival, program showcase. Bedanya apa dengan Entrepreneur Day? Entrepreneur Day itu kita mengadakannya di luar, bisa kalau di Cianjur ada di Hipermat mungkin Bu ya. Di Hipermat yang ada yang biasa tempatnya, kita bisa memanfaatkan lahan di situ. Kalau kreatif fest ini di kampus di internal. Kemudian pengembangan pendidikan kewirausahaan di luar jam perkuliahan 2 kali dalam 1 minggu berbentuk klinik. Kalau klinik lebih intens lagi, misalkan ada kelas kuliner khusus, kelas advertising, kelas apa, ini ada di situ. Kemudian mengadakan seminar workshop kewirausahaan, kuliah umum juga mungkin salah satunya, kita bisa saling bertukar pengalaman, salah satu. Kemudian yang terakhir membuat database kewirausahaan. Kampus itu misalkan di PBSI kita buat mahasiswa yang mempunyai usaha, itu kita buat database-nya biar ditahu, oh ini sudah sejauh mana ada perkembangan. Kemudian berperan aktif dalam kegiatan pameran lokal maupun nasional, ikut serta dalam program-program hibah yang setiap tahun ini ada, mungkin sedang mengikuti program PKM dan PKMI dan lain. Banyak sekarang program-program hibah-hibah dari pemerintah. Ya. Selanjutnya, ya, lahir miskin bukan salah kita, tapi mati miskin jelas salah kita. Maka supaya tidak mati miskin, ada yang dilakukan, begitu ya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak dan rekan-rekan mahasiswa serta dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dari FKIP Unsur. Selanjutnya bagi rekan-rekan mahasiswa baik dari UM Buton ataupun Unsur yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin dibatasi ya, hanya maksimal 2 pertanyaan saja. Silahkan, Anda boleh langsung menggunakan room chat yang telah tersedia ataupun langsung saja mengajukan pertanyaan dengan mengaktifkan audio dan juga menyebutkan nama. Terima kasih. Silakan bagi ingin mengajukan pertanyaan. Ya, baik Pak Moderator, boleh izin bertanya? Boleh, silakan. Jadi Pak, waktu itu saya pernah nama dulu dari Nama. Bapak perkenalkan, nama saya Derisna Fadilah dari Universitas Surya Kencana. Saya waktu semester 4 kalau nggak salah, nggak tahu 3, membuka usaha kecil-kecilan ya Pak, custom box gitu. Nah saya tuh terkendala di chat sama konsumen gitu. Jadi konsumen cuma nanya-nanya doang gitu Pak, Kak ini harganya berapa, ongkirnya berapa. Nah udah saya jelaskan Pak secara baik-baik ya, ramah gitu. Tapi di akhirnya tuh saya malah di ghosting sama konsumen gitu Pak, nggak diberi kepastian. Itu Pak, pertanyaan saya, gimana Pak cara ngeyakinin konsumen agar pada hari itu langsung transfer gitu Pak ke kita tanpa ragu-ragu. Ya, terima kasih Pak.
Baik, mau langsung dijawab, Pak, atau pertanyaan satu lagi? Boleh tampung lah dulu Boleh. ya. Biar Ya. Silakan pertanyaan kedua mungkin. Izin bertanya. Ya, dengan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noy Ramdan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tingkat 3 semester 6, Universitas Surya Kencana, Kabupaten Cianjur. Izin bertanya, Bapak, mungkin ini agak sedikit menyeleweng dari materi, Bapak. Tidak apa-apa. Izin bertanya terkait pengimporan suatu barang saat ini sedang naik-naiknya, Bapak, terkait berita mengimpor suatu garam. Tadi Bapak sudah mengutarakan bahwa pada definisi itu salah satunya kita harus berani. Nah, jika dikaitkan dengan pengimporan garam tersebut, apakah pengimporan garam disebut sebagai salah satu karakter berani dari berwirausaha atau memutuskan suatu keputusan dalam berwirausaha? Dan mungkin Bapak, apakah ada batasan-batasan dalam keberanian berwirausaha tersebut? Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Masih kepada. bisa bertanya enggak? Boleh. Siapa? Satu lagi mungkin ya. Ya. Ya, maksimal Boleh, 3 Kak? ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Baik Fauji. Di sini saya dari Universitas Surya Kencana Cianjur. Izin bertanya ya mengenai ini kan gairah dari kewirausahaan nih. Pada masa ini kan pemerintah kita sedang dilanda dengan adanya bencana COVID-19 yang dimana menghambat peningkatan ekonomi, terutama di sektor UMKM mungkin. Menurut survei yang saya lakukan ya dari berbagai hari kemarin, bertanya-tanya kepada pelaku UMKM, banyak pedagang-pedagang itu yang anjlok omset pendapatannya dari dampak COVID ini. Kemudian pemerintah kan melakukan upaya itu, melakukan bantuan kepada para pelaku UMKM. Nah, sewaktu ditanya itu, kok malah jadi tidak bergairah gitu saat diberikan bantuan UMKM itu. Nah, menurut Bapak, apakah upaya pemerintah ini sudah tepat untuk membangkitkan gairah dari kewirausahaan para UMKM ini atau belum, Pak? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 pertanyaan. Terima kasih kepada Kak Derisna, kemudian Muhammad Nuari Ramdan, dan juga Saudara Husni. Pertanyaan pertama Bapak dari Saudara Derisna, yakni bagaimanakah meyakinkan konsumen, ini mungkin terkait mengenai all shop ya, online shop. Mungkin biasanya memang seperti itu, termasuk saya juga kalau belanja di marketplace gitu, di online suka ragu untuk apakah harus transfer dulu atau nunggu barang datang dulu. Makanya itu selalu ragu. Itu bagaimana katanya harus cara meyakinkan si konsumen agar yakin dengan apa yang kita jasa dagang yang kita buat, mungkin seperti itu Pak. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaan. Memang ini pertanyaan pertanyaan cukup mendasar bagi seorang OL shop seperti ya saya juga dulu sempat jualan kan, era sekarang ya pasti eranya era OL shop ya. OL shop. Memang yang menghadapi kesulitannya itu adalah meyakinkan orang karena kita tidak pernah ketemu gitu kan, mungkin tidak pernah tahu dan sebagainya. Saya sudah dulu juga sempat jualan all shop online shop gitu ya, pernah juga jual batu akik gitu ya. Dan melalui online shop alhamdulillah omset ketika itu sekitar 75. Apa itu hasil sama? Dari yang sini sih. Ini pertama kedua. Bagi peserta mohon mikrofon audio tolong dinonaktifkan lebih dahulu karena kita sedang mendengarkan pemaparan atau jawaban dari dosen kita pada hari ini. Terima kasih. Lanjutkan Pak. Jadi memang yang
paling utama kita hadapi itu adalah meyakinkan orang. Nah, harusnya ketika kita berbicara bahwa kita ini memiliki keterampilan berbicara, keterampilan berbahasa, karena kita kuliah di bahasa Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia, maka keterampilan berbicara, ada mata kuliah berbicara di sana ya, ada. Keterampilan berbahasa ada mungkin ya. Nah, itu Ada, bisa Bapak. kita pelajari bagaimana cara meyakinkan orang, tentunya dengan bukti, fakta, dan data ya. Keyakinan itu kita berikan dengan bukti, data, dan fakta. Yang pertama, misalkan keyakinan untuk meyakinkan orang tentang produk kita, ya kita biasakan dengan cara, misalkan contoh ketika kita menjual sesuatu kepada orang-orang yang membeli, minta testimoni dari mereka tentang produk kita. Keunggulannya apa, kekurangannya apa. Lalu bisa kita simpan data testimoni dari para konsumen kita ya, untuk suatu hari ketika ada yang bertanya mengenai produk kita, ya kita tinggal perlihatkan chatting atau data-data informasi dari testimoni para pelanggan kita. Yang kedua, meyakinkan bahwa aman atau tidak. Masalah transfer memang sedikit agak menyulit, menjadi masalah kadang ya, apalagi kita tidak melakukan online shopnya di rekening bersama seperti startup di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, kan itu ada pihak ketiga yang istilahnya yang menjadi pengamannya lah begitu ya. Kalau kita langsung itu kepercayaannya ya modalnya ya hanya kepercayaan. Tentunya kepercayaan bisa kita bangun dengan cara memperlihatkan bukti-bukti transfer, bukti-bukti penerimaan dari para konsumen kita kepada mereka gitu. Namun yang paling utama dari itu semua, bangunlah komunikasi dengan para konsumen dengan cara masalah mereka, begitu ya, pendekatan masalah mereka, bukan keinginan kita. Jadi kita berangkat membangun komunikasi itu dengan apa kebutuhan mereka, apa yang ingin mereka dapat, apa yang ingin mereka peroleh, informasi atau apapun, jangan dari kita, begitu ya. Setiap informasi yang diperlukan oleh para calon konsumen kita ya kita berikan kepada mereka. Masalah jadi transfer atau tidak jadi transfer kembali lagi kepada ya unsur laki mungkin ya, karena unsur keberuntungan begitu. Jadi masalah itu ya alami sebenarnya, tidak ada trik atau tidak ada cara yang paling efektif bagaimana Pak supaya orang cepat transfer ke kita. Ya sulit, harus dibangun dulu, harus sabar ini, harus sabar ya. Usaha itu harus sabar. Ya, itu mungkin, mohon maaf jika kurang puas jawabannya. Pertanyaan kedua nanti bisa ditanyakan kembali kepada yang bertanya apakah puas atau tidak jawabannya. Boleh langsung diskusi, boleh. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana Kak Derisna? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya sudah Bapak, terima kasih. Oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua dari Saudara Muhammad Nuwani Ramdan. Ini mengenai sikap dari pemerintah. Kemarin isu adanya impor beras, namun ternyata tidak dilakukan. Kemudian yang sedang ramai impor garam, kemudian yang ramai juga impor buah-buahan, sehingga buah lokal asli dari Indonesia tidak dapat bersaing di pasaran, baik di tradisional ataupun di pasar modern. Mungkin impor logistik tersebut apakah bentuk keberanian dari pemerintah, dan juga ataukah ada batasan dari sikap keberanian seorang wirausaha, ataukah seperti apa Pak? Mungkin itu pertanyaannya. Baik, silakan. Langsung jawab ya. Pertanyaan masalah keberanian atau keberpihakan. Kalau keberpihakan jelas pemerintah mungkin dalam hal ini entah apa kebijakan yang mau diambil, apakah ya ibarat katakan kita punya juga stok beras ya, petani-petani lokal garam, petani-petani lokal beras, mengapa harus ada impor? Nah, itu lagi-lagi keberpihakan yang melahirkan kebijakan. Nah, tapi kalau ada ditanya, misalkan apakah pengusaha atau seorang pengusaha yang berani mengimpor beras? Tentunya izin impor itu kan diberikan oleh pemerintah. Lagi-lagi kaitannya dengan keberpihakan tadi. Jika izin impor dibatasi, otomatis tumbuh subur
pengusaha-pengusaha atau petani-petani di negara kita. Nah, lagi-lagi kita tidak bisa juga menyalahkan para pengusahanya, juga ada pemerintahnya. Yang harus kita tahu dulu kenapa alasannya mereka harus impor. Sebagai mahasiswa tentunya yang punya yang punya fokus pada dunia wirausaha, punya kepedulian terhadap penggiat-penggiat usaha di dalam negeri, nah itu harus punya rasa kritis, mencari tahu data-data informasi yang benar dulu, bagaimana keberpihakan pemerintah membuat undang-undang, aturan atau kebijakan terhadap masalah impor tadi ya. Kita harus kritisi dulu, kita harus lihat dulu, jangan sampai misalkan informasinya baru sebatas pembukaan, nah baru kita belum baca isi dan sebagainya, peruntukan dan sebagainya, kita sudah bisa menyimpulkan. Hanya itu saja mungkin masalah berani tadi ya, apakah ada batasan atau tidak. Batasannya hanya satu, berani dalam berwirausaha, batasannya jangan konyol. Jangan. Beda ya, jangan konyol begitu. Tentunya keberanian itu dilahirkan dari data yang cukup informasi kepada kita sehingga menambah rasa keberanian kita. Jika kita tanpa data, tanpa perhitungan dan sebagainya, ya kita berani saja. Ya ujung-ujungnya konyol kan begitu. Jadi tetap harus punya ukuran, tetap harus punya landasan supaya kita beraninya itu latar belakang atau dasarnya cukup kuat. Begitu. Ya, bagaimana Saudara Nuari? Apakah puas dengan jawaban dari Pak Topan? Alhamdulillah Bapak, terima kasih banyak Bapak. Untuk Baik. Muhammad lebih lebih mencari lagi kenapa tuh pemerintah sering-sering mengizinkan impor. Kenapakah itu? Apakah kita ini kurang punya kualitas dalam negeri kita atau bagaimana? Kalau memang kita dianggap tidak berkualitas, salah satu caranya coba kita berbuat kualitas supaya pemerintah berpihak kepada kita. Begitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak dan Saudara Husni, mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan terakhir Bapak, dari Saudara Husni, mungkin mengenai UMKM ya. Pemerintah sekarang di tengah pandemi seperti ini, gencar-gencarnya memberikan suntikan berupa bantuan, baik untuk UMKM, kemudian pegawai, berupa BPUM, dan lain sebagainya. Pertanyaan dari Saudara Husni, apakah upaya yang dilakukan pemerintah berupa suntikan dana atau modal kepada UMKM itu sudah tepat dan dapat meningkatkan gairah usaha di kalangan pengusaha UMKM tersebut, Pak? Silakan. Baik, untuk masalah pertanyaan tepat atau tidak tepat, apakah bisa menumbuhkan kegairahan, kita lihat dulu dasar pemikiran pemerintah ya. Yang saya baca bahwa data menunjukkan yang membuat kita survive sebagai negara di tengah pandemi itu adalah salah satunya karena kita memiliki banyak UMKM yang memang survive, yang tidak istilahnya tidak bergantung terlalu banyak dengan orang lain ya, karena salah satunya dengan UMKM justru. Untuk UMKM sendiri masih saya lihat untuk di bau-bau ya cukup bergairah, cukup tidak terlalu terkena dampak. Tapi kita harus bisa pisahkan apakah ada hubungannya kegiatan UMKM dengan bantuan. Saya rasa tidak ya, karena bantuan yang diberikan itu hanya semata-mata untuk, kalau ibarat kata motor itu oli lah ya, supaya tidak seret ekonomi. Karena begini, contoh BPUM misalkan diberikan kepada saya, diberikan bantuan, dosen itu punya dapat juga itu, dosen dapat bantuan dari pemerintah, UMKM juga dapat. Nah, ketika saya diberikan uang, otomatis uang itu dibelikan oleh saya, dibelanjakan. Belanja itu pasti ke warung atau ke yang dekat-dekat lah begitu. Sehingga UMKM itu bisa menjalankan rodanya sedikit demi sedikit. Jadi masalah keberpihakan cara tepat atau tidak tepat, saya rasa bukan salah satu cara yang paling tepat, karena diberikan suntikan dana itu tidak bisa menggairahkan sebenarnya. Satu-satunya yang menggairahkan adalah kalau ide saya ya, ketika pandemi ini tidak ada.
gairah itu bisa kelihatan lagi. Tapi selama ada pandemi ya mau bagaimana? Kita sudah dihantam dengan berbagai macam ketakutan, bersentuhan orang dan sebagainya. Dengan online shop ini kan bisa kita lihat UMKM bisa tumbuh, bisa sedikit survive lah gitu, survival gitu di menjalankan dunia usaha. Jadi keberpihakan atau tepat atau tidak tepat itu tergantung pada tergantung pada kita mampu memanfaatkannya gitu ya. Paling begitu, mohon maaf kalau tidak, masalahnya ditanya tepat tidak tepat kepada saya bingung juga menjawabnya. Baik, Saudara Rusni, bagaimana dengan jawabannya? Apakah sudah puas atau masih belum puas? Ya baik, terima kasih Bapak. Terima kasih juga pada moderator. Jawabannya bisa diterima oleh saya dan tepat mungkin. Ya terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, terima kasih untuk para dosen yang hadir pada hari ini, serta yang terhormat dosen tamu dari UM Buton yang telah memaparkan materinya. Wisnu sebentar ya. Ya. Ini Bapak boleh saya ikut ini ya. Mohon berbagi apa ya? Berbagi pengalaman mungkin karena kan Pak Topan ini sebenarnya dengan istrinya punya usaha ya Bapak ya. Yaitu sepatu rajut itu kan salah satu yang unik kan dan tidak atau jarang ada begitu ya jarang lah kalau saya lihat jarang ada yang menjual sepatu rajut. Nah, boleh coba berbagi pengalaman mungkin Bapak dari mana sih awalnya bisa menemukan saya akan membuat usaha itu gitu ya. Kemudian juga mungkin ada jatuh bangunnya seperti itu ya dari usaha rajut tersebut ya. Ya, silakan. Mulailah. Izin moderator. Secara singkat saja, iya. Ya, silakan Pak. Nah, ya tadi usaha itu bisa lahir mungkin dari kesusahan, kesulitan. Ketika itu awal 2014, saya dari Jawa itu cuma bawa istri, bawa anak satu, masih kecil, ya, dengan mungkin pendapatan itu hanya sumbernya hanya ya dari gaji saja yang itu pun masih belum bisa dikatakan bisa sudah alhamdulillah tapi belum mencukupi lah. Gajian tanggal secara kasarnya lah mungkin gajian tanggal 5, tanggal 15 kita ini sudah mikir kemana-mana gitu kan. Nah, sehingga pada ketika satu waktu jalan sekitar 6 bulan sepatu saya cuma hanya punya satu, sudah bolong karena saya belum punya kendaraan ketika itu awal-awal sudah bolong. Dari tempat tinggal ke kampus itu cukup jauh ya mungkin ada sekitar 15 kilo lah kurang lebih. Saya jalan kaki itu tiap hari untuk ngirit lah ya, nggak pernah naik ojek gitu ya. Sampai bolong itu sepatu. Nah istri saya itu sempat ingat waktu itu momen yang membuat saya haru sampai sekarang, membuat saya bangga sampai sekarang, bahwa ketika itu di kantong cuma punya uang 20.000 ketika itu masih ingat. Di sini baru baru pertama buka di tahun 2014 ada mall besar di sana. Istri saya itu katanya bilang begini kan setiap hari itu melihat saya itu merenung gitu pusing gitu kan dari mana cari duit tambahan lagi. Ternyata istri saya peduli. Kata istri saya, Abah katanya mari kita jalan-jalan daripada stres mikir-mikir yang nggak jelas. Jalan-jalan bagaimana uang di kantong cuma 20.000 cukup naik bentor itu beca motor ya. Kalau di situ bentor. Kita cukup katanya untuk ongkos saja bolak-balik pulang pergi 10.000 ke sana 10.000. Ya sudah mari. Nah, tiba singkat cerita jalan kita ke Lipo sore-sore, Lipo namanya di sini tuh Lipo ya. Mall Lipo namanya. Istri saya tiba-tiba melihat ke lapak sepatu kulit berderet di situ. Dia bilang ke saya, Bah katanya mau lihat-lihat, ya lihat-lihat aja. Sambil saya tuh melihat istri saya pegang-pegang sepatu apa segala terharu kan. Duh mungkin dia itu ingin sepatu ya. Jangankan dia sepatu saya saja juga sudah bolong. Saya bilang ini bagaimana mau membelikan istri saya. Saya ngerasa gimana hancur sebagai laki-laki lah ya. Duh bagaimana gitu nggak bisa menyenangkan istri. Tapi ya sudah saya pegang dia. Buat sabar ya, saya bilang. Mau sepatu ini kah? Berapa harganya? 250.000 kata dia masih ini. Abah juga sama pun, saya bilang sambil lihat sepatu tuh lihat sudah bolong, saya bilang.
Ya sudah, Bapak punya uang kapan lagi? Punya uang ya paling kalau tidak besok, insya Allah lusa kasih saya uang 15.000 kata dia. Buat apa? Mau beli benang. Benang untuk apa? Ah, mau saya rajut-rajut aja daripada kayak sepi katanya di kosan kan. Saya dulu ngekos, belum punya rumah sendiri. Ya sudah, saya bilang kasih uang. Besoknya singkat cerita, besoknya saya kasih uang. Dia ke pasar beli sepatu karet sama benang. Selama kurang lebih 2 minggu dia bikin sepatu terus. Saya nggak peduli ya, tidak peduli. Saya ngajar bola-balik, saya nggak terlalu peduli sama apa yang lakukan sama istri. Singkat cerita jadi itu sepatu, nah, ya model pertama lah saya pakai untuk saya kan, pertamanya uji coba. Akhirnya, saya cukup puas dengan hasil kerjanya walaupun masih petot-petot begitu, bentuknya masih belum jelas, tapi saya cukup karena buah tangan istri saya. Saya pakai ke kampus, akhirnya istri saya juga buat, jalan-jalan kemana-mana, di bau-bau hanya saya dan istri saya yang pakai sepatu model seperti itu. Akhirnya orang-orang lihat, begitu pertamanya, tanya, dan sepatu istri saya seperti begini, modelnya laki-laki seperti ini yang sekarang ya, ini sudah melalui proses pengembangan. Dulu itu masih hajur dulu itu. Nah, dari situ mulai orang bertanya, beli di mana? Oh, sudah ada testimoni kan, ketertarikan masyarakat. Kenapa nggak dijadikan usaha? Tapi tenaga kerjanya dari mana? Tanya Ibu April, kalau dosen itu salah satu tugas selain mengajar itu ada pengabdian pada masyarakat. Makanya saya ada pengabdian untuk pelatihan wirausaha berbasis rajutan. Nah, dijadikan mitra tuh masyarakat itu untuk memproduksi begitu. Dananya dari mana modalnya? Dari dana desa. Daripada desa itu bikin kerjaannya bangun jembatan, mana jembatan sudah bagus dibangun lagi, jalan sudah bagus dibangun lagi demi anggaran sudah habis. Kenapa tidak diberikan untuk program non fisik, pelatihan wirausaha atau apa? Sampai sekarang kena COVID, kena Bu, saya kena COVID sampai omset itu aduh jauh turun, jauhnya drastis menurun. Tapi istri saya tidak putus asa, coba bikin channel YouTube. Alhamdulillah. Nah, dari situ juga dapat pendapatan, penghasilan. Pokoknya untuk usaha itu setiap kesulitan, insya Allah harus ada jalan keluar ya Pak ya. Harus jadi akan ada jalan keluar. Begitu, singkat itu. Ya, saya juga suka melihat itu apa namanya tutorial merajut ya Pak ya di YouTube gitu ya. Jadi ada ciri dari wirausahawan itu kan harus berpikir kreatif mungkin ya Pak ya. Tadi kan Bapak terkena pandemik sehingga mungkin lebih ke oh iya baiklah sekarang zamannya digital jadi ke YouTube gitu ya. Nah, mungkin tadi bisa dijawab juga menjawab juga yang dari Risna ya Pak ya, sebenarnya bisa dipakai dulu oleh orang-orang terdekat sepertinya produk-produknya dan mereka akan memberikan testimoni gitu. Kalau misalnya mulai atau baru mulai usahanya mungkin seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih Bapak, sangat menginspirasi pengalamannya. Ya, silakan Pak Moderator. Baik, terima kasih. Luar biasa ya. Itu selain seorang dosen, tapi beliau juga seorang wirausaha. Jadi bukan hanya memberikan teori, tapi langsung praktik. Jadi bisa dicontoh oleh seluruh mahasiswa. Luar biasa. Oke, baik. Ini sudah di penghujung acara mungkin untuk kuliah umum pada siang hari ini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Ya. Boleh, kan tadi yang terus saya ditanya. Sekarang ya. Saya bertanya, boleh. Mau bertanya katanya si Bapaknya. Ya, silakan Bapak. Langsung saja, cepat. Di Unsur kira-kira mahasiswanya apakah ada kegiatan wirausahanya Bu? Apa yang misalkan yang hari-hari dilakukan, apa bagaimana itu, apa ada itu Bu? Boleh? Kalau di mata kuliah, ya kalau di mata kuliah saya kan ada ini Pak, mereka menjual produk yang mereka buat begitu sebenarnya. Ya kebanyakan sih lebih kepada makanan ya, ke makanan seperti itu yang mereka jual. Tidak tahu tuh kalau di mata kuliah Bu Cinda seperti apa, mungkin sama ya, hampir sama sepertinya. Silakan boleh mahasiswa menjawab untuk pertanyaan dari Pak Topan. Jadi intinya gairah itu sudah ada mulai memang. Ya, sangat bersemangat Pak.
Kalau saya lihat mereka sangat bersemangat untuk memasarkan produknya ya. Ya, saya termasuk konsumennya sebenarnya. Harus begitu. Iya. Alhamdulillah, semoga mudah-mudahan di Iya, Unsur iya. kegiatan perusahaan mahasiswanya begitu. Mungkin Iya, suatu saat iya. tukar market, Kolaborasi ya, Pak ya? Iya, betul. tukar produk yang di UM Iya, iya. atau ke Cianjur ke sini gitu kan. Iya, betul, betul. Jaringan. Iya, iya. Jadi ada ya jaringan gitu ya, Pak. Mungkin ini ya, Pak, untuk misalnya yang mahasiswa yang mungkin masih bingung untuk memulai usaha, masih bingung dengan modal, mungkin bisa sebenarnya ada kesempatan dari pemerintah kan melalui PKM itu sebenarnya sebagai kesempatan juga ya, Pak, sebenarnya ya. Betul. Semoga ada juga yang teman yang belum mempunyai SIUP ya, surat izin usaha UMKM, UMK ya, NIB, nomor induk berusaha, itu bisa nanti barangkali ada mahasiswa yang belum memiliki, bisa daftar ke saya, bisa gratis. Nggak usah mangga. ada KK, ada KTP, ada NPWP, 3 hal itu saja. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk istilahnya untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman modal atau segala macam begitu. Itu salah satu syaratnya setelah memiliki nomor induk berusaha. Begitu. Ya. Betul. Ya, Pak. Tuh, manfaatkan kesempatannya. Ayo, silakan berwirausaha ya, Pak ya. Nyambil, Bu. Nyambil, ya. Silakan. Mungkin itu saja ya, Bapak ya. Itu saja. Terima kasih. Silakan, Pak Wisnu. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan juga Ibu serta rekan-rekan mahasiswa dari Unsur dan juga UM Buton. Acara diskusi dan kuliah umum pada hari ini sudah memasuki fase akhir, penutupan mungkin. Saya simpulkan untuk perkuliahan umum pada siang hari ini, pertama itu mengenai meningkatnya gairah wirausaha di tengah pandemi seperti ini, mungkin faktor dan fakta yang tadi sudah dijelaskan. Pertama, angkatan kerja kita Indonesia dari tahun ke tahun itu terus mengalami peningkatan. Terakhir saja di tahun 2020, angkatan kerja kita itu sekitar 1.130.000 sekian ya, mungkin peningkatannya itu dari tahun ke tahun sekitar 2,26 juta ya. Ditambah tidak adanya penyerapan lowongan pekerjaan dari perusahaan terkait ataupun rekrutmen CPNS atau P3K untuk tahun sekarang, karena memang mungkin kendala negara kita sekarang sedang dalam keadaan kolab mungkin di bidang ekonomi. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa dituntut bukan hanya cerdas secara akademis, tapi juga harus memiliki daya kreatif dan inovatif di bidang wirausaha. Bagaimana kita berkontribusi untuk bangsa dan negara, menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk masa depan bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Karena menurut data terakhir BPS, Indonesia masih kekurangan sekitar 20 juta pengusaha untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Dan kemudian dalam mencari informasi dan menciptakan sebuah peluang harus memiliki pemikiran yang lebih kritis. Jadi tidak boleh setengah-setengah, harus menyeluruh karena supaya tidak salah dalam penerapannya. Kemudian untuk syarat menjadi seorang wirausaha menurut Pak Topan, pertama itu kita harus pede, percaya diri, kemudian mempunyai daya kreasi dan inovasi yang lebih dari orang lain, kemudian harus teliti, semangat yang tinggi, dan juga urusan modal itu belakangan, yang penting kita berani dulu. Ya, mungkin itu saja Bapak dan rekan-rekan mahasiswa dari PBSI Unsur dan juga PBSI UM Buton. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama saya memandu kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya persilahkan kepada MC kembali. Ya, Saya silakan Kak Derisna. Ya, baik. Terima kasih Saudara Wisnu Maulana. Juga terima kasih kepada Bapak Topan Stopiana, SPD MPD, yang telah berbagi ilmu, juga pengalaman yang sungguh luar biasa untuk kita semua, yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Ya, baik. Berlanjut ke acara berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis.
yang akan dipimpin oleh Ibu Afrila Adawiyah SPD MPD. Untuk itu kepada Ibu April saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bapak, mungkin ini sementara saya bagikan secara simbolisnya, nanti saya kirim ke WA Bapak ya, mungkin atau ke email. Nah, Bapak, ini adalah sertifikat yang saya serahkan atau kami serahkan kepada Bapak sebagai dosen tamu. Terima kasih, ilmu yang Bapak sampaikan sangat bermanfaat. Semoga menjadi berkah atau menjadi manfaat bagi bagi Bapak maupun bagi yang lain. Terima kasih Bapak. Saja. Terima kasih Ibu. Ya, Bapak. Bentar ya. Saya stop. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ya. Untuk mengefektifkan waktu, berlanjut ke acara berikutnya yaitu sesi foto bersama. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa dimohon untuk mengaktifkan kameranya untuk menangkap layar sebagai kenang-kenangan hari ini. Silakan aktifkan semuanya. Sudah, silakan. Baik, untuk slide pertama, dimohon untuk mengaktifkan kameranya semuanya. Dalam hitungan 3, kita akan menangkap layar. 1, 2, 3. Ya, berlanjut ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Cukup 2 slide, terima kasih. Berlanjut ke acara berikutnya. Oh, maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara demi acara telah kita lalui dari mulai pembukaan sampai tadi sesi tanya jawab, juga sesi foto bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Afrila Adawiyah SPD MPD, kepada Ibu Cinde Adianingsi SPD MPD, juga terima kasih kepada Bapak Topan Stopiana SPD MPD. Juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton dan Universitas Surya Kencana. Karena hari sudah menjelang sore, saya Derisna Fadila undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih semuanya. Terima kasih.